Wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Safitri tentunya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah mengenal peristiwa berdirinya atau terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja? Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Nah, setelah peristiwa dibentuknya PPUPKI, ada peristiwa lain sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini berawal dari Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal ini berawal dari sekutu mengumumkan kepada dunia pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Nah, maka terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia yang semula dijajah oleh Jepang, akhirnya Jepang menyerah. Nah, dengan kekosongan kekuasaan tersebut, maka timbullah konflik internal bangsa Indonesia, yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang kemerdekaan, di mana golongan muda dengan semangat yang membara berpendapat bahwa kemerdekaan itu harus segera dilaksanakan. Namun, golongan tua lebih menginginkan menunggu dulu sampai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia dirapatkan dan dirumuskan oleh anggota PPKI. Nah, dari kubu golongan muda itu ada BM Diah, ada Yusuf Kunto, ada Wikana, ada Sayuti Melik, ada Adam Malik dan Khairul Saleh. Nah, sedangkan dari kubu golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di Karawang. Waktu itu pada pukul 4.00 dini hari atau pagi hari. Nah, kota Rengas Dengklok itu dipilih karena dirasa paling aman. Ya, alasan Bung Karno dan Bung Hatta itu diungsikan tidak lain dan tidak bukan agar keduanya tidak mendapat pengaruh lagi dari Jepang. Dan dengan melakukan pengungsian ini, maka golongan muda itu lebih mendapatkan ruang untuk memaksa keduanya agar menyegerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga benar-benar bisa lepas seutuhnya dari penjajah Jepang. Nah, awalnya memang golongan muda itu menginginkan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada hari ini juga atau pada hari itu juga pada tanggal 16 Agustus. Namun Bung Karno telah memiliki pertimbangan sendiri dan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 dirasa waktu yang lebih tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada intinya peristiwa Rengas Dengklok itu di mana Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan atau diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut ya dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, peristiwa setelah peristiwa Rengas Dengklok itu ada peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Nah, setelah berdiskusi dengan golongan muda di Rengas Dengklok Karawang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Nah, Wikana dan Yusuf Kunto dari golongan muda akhirnya membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Ya, Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maida di Jakarta. Nah, rapat tersebut bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat pertama naskah proklamasi Indonesia diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, naskah tersebut kemudian ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno di secarik kertas. Nah, selanjutnya
Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ya. Setelah naskah proklamasi disetujui, Muhammad Hatta mengusulkan agar seluruh anggota PPKI yang hadir menandatangani naskah tersebut. Namun ternyata Soekarni itu mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Nah, setelah penyusunan naskah proklamasi akhirnya jatuh juga pada peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hari itu bertepatan dengan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tepat berada di bulan Ramadan. Nah, isi dari proklamasi sendiri merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini hanya berlangsung 1 jam loh. Nah, pembacaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, mulai sejak dini hari, semua orang telah sibuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mulai dari menyiapkan pengeras suara, menjahit bendera, hingga mempersiapkan tiang benderanya. Nah, untuk benderanya sendiri itu langsung dijahit oleh istri Bung Karno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, itu tadi peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi sampai detik-detik proklamasi. Nah, tugas nih buat anak-anak yaitu silakan anak-anak membacakan teks proklamasi, kemudian rekam dan kirim ke WhatsApp Bunda Safitri. Nah, ini juga ada Bunda cantumkan teks proklamasinya ya. Silahkan baca dengan tegas, dengan gagah, dengan berani, dan dengan jiwa nasionalisme. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.